Aneh nggak sih? Akhir-akhir ini semua orang tiba-tiba kangen 2015. Feed penuh video lama, lagu-lagu lama muncul lagi, foto-foto lama di-upload lagi. Dan entah kenapa, banyak orang bilang hal yang sama. Kayaknya hidup lebih enak dulu. Padahal kalau dipikir-pikir, tahun 2016 juga nggak sempurna. Kita juga punya masalah waktu itu. Masih stres sekolah, masih bingung masa depan, masih insecure, masih ngerasa hidup kadang nggak adil. Tapi anehnya, pas nginget masa itu sekarang rasanya kepala jauh lebih tenang. Seolah-olah dunia waktu itu nggak seberisik sekarang. Dulu internet rasanya beda. Orang upload sesuatu buat seru-seruan. Bukan buat validasi, bukan buat engagement, bukan buat personal branding. Dulu nongkrong masih beneran ngobrol. Nggak semua momen harus direkam. Nggak semua hal harus jadi konten. Dan mungkin yang paling beda, dulu hidup belum terasa seperti lomba yang nggak pernah selesai. Belum tiap buka HP kita dipaksa lihat orang lebih sukses, lebih kaya, lebih produktif, lebih bahagia. Makanya sekarang, banyak orang diam-diam rindu masa itu. Bukan karena 2016 adalah tahun terbaik dalam sejarah, tapi karena waktu itu, otak kita belum secapek sekarang. Dan semakin dewasa, semakin kita sadar, mungkin yang kita rindukan bukan tahunnya, tapi versi diri kita, yang dulu masih bisa menikmati hidup, tanpa merasa terus tertinggal. Dan ternyata, ada alasan psikologis kenapa hampir semua orang sekarang merasa seperti itu. Kalau dipikir-pikir, mungkin alasan kenapa banyak orang kangen 2016 itu sederhana. Karena waktu itu, hidup belum seramai sekarang. Bukan cuma soal jalanan, bukan cuma soal internet, tapi isi kepala kita. Dulu dunia masih terasa lebih pelan. Kita masih bisa duduk bengong tanpa refleks buka HP. Masih bisa makan tanpa harus sambil scrolling. Masih bisa nonton sesuatu tanpa otak minta distraksi tiap 5 detik. Dan yang menarik, di sekitar 2016, internet sebenarnya sudah besar. Sosial media juga sudah ada, tapi belum menguasai hidup sepenuhnya. Instagram belum sekompetitif sekarang. Belum semua orang mikirin estetik. Belum semua orang sibuk membangun image diri. Orang upload foto karena pengen berbagi, bukan karena takut tenggelam di algoritma. Bahkan dulu, foto blur, lighting jelek, atau momen random masih terasa normal. Karena tujuan utamanya bukan pencitraan, tapi connection. Dan itu beda banget sama sekarang. Hari ini, internet bukan lagi tempat pelarian. Internet sudah jadi tempat kompetisi. Semua orang berlomba terlihat menarik, terlihat produktif, terlihat sukses, terlihat punya hidup ideal. Dan tanpa sadar, otak kita dipaksa menerima ribuan informasi setiap hari. Bangun tidur lihat berita buruk, buka TikTok lihat orang kaya umur 19 tahun, buka Instagram lihat orang traveling, buka Twitter lihat drama, buka YouTube lihat orang self-improvement. Belum lagi notifikasi yang nggak pernah berhenti. Otak kita nggak pernah benar-benar diam. Makanya sekarang banyak orang merasa cepat lelah, padahal secara fisik mereka nggak melakukan banyak hal. Karena yang capek bukan badan, tapi sistem sarafnya. Kita hidup di era di mana perhatian manusia diperebutkan setiap detik. Semua aplikasi ingin kita terus online, terus scrolling, terus konsumsi sesuatu, dan akibatnya, kita kehilangan sesuatu yang dulu terasa biasa, keheningan. Dulu rasa bosan masih ada, dan anehnya, justru dari bosan itu kita bisa mikir, bisa ngobrol, bisa ngelamun, bisa genuinely menikmati waktu. Sekarang, baru 5 detik sepi, tangan langsung nyari HP. Seolah-olah otak kita takut sendirian. Dan mungkin itu alasan kenapa masa-masa seperti 2016 terasa lebih hangat di ingatan banyak orang. Karena waktu itu, hidup belum seberisik sekarang. Belum semua hal terasa mendesak. Belum semua orang berlomba. Belum semua momen berubah jadi konten. Dunia masih terasa cukup pelan untuk benar-benar dijalani. Tapi mungkin yang sebenarnya kita rindukan bukan 2016-nya, bukan musiknya, bukan aplikasinya, bukan tren internetnya, tapi diri kita sendiri di masa itu. Karena kalau jujur, banyak dari kita yang waktu 2016 masih belum secapek sekarang,
Dulu bangun tidur kepala kita belum langsung penuh, belum mikirin cicilan, belum mikirin karir, belum mikirin gagal di umur tertentu, belum mikirin kenapa hidup orang lain kelihatan lebih maju. Hidup waktu itu masih punya jeda, dan semakin dewasa yang kita mulai sadar satu hal, ternyata menjadi dewasa bukan berarti hidup jadi lebih mudah. Justru banyak orang merasa mereka kehilangan versi diri mereka yang dulu lebih hidup. Dulu kita masih gampang excited sama hal kecil, nunggu pulang sekolah buat main, nunggu weekend buat nongkrong, nunggu game baru, nunggu chat dari seseorang. Ada rasa penasaran terhadap hidup, ada sesuatu yang ditunggu. Sekarang, hari-hari terasa makin mirip satu sama lain. Bangun kerja, scroll HP, capek, tidur, lalu ulang lagi. Dan mungkin itu sebabnya nostalgia terasa sangat kuat. Karena otak manusia secara alami selalu menghubungkan masa lalu dengan emosi. Terutama masa ketika hidup terasa lebih ringan. Makanya kadang, satu lagu lama aja bisa langsung bikin dada sesak. Satu foto lama bisa bikin kita diam beberapa menit. Karena yang muncul bukan cuma kenangan, tapi perasaan. Perasaan jadi versi diri yang dulu. Versi diri yang belum terlalu khawatir tentang hidup. Versi diri yang belum terlalu mengenal kecewa. Versi diri yang masih percaya kalau masa depan bakal menyenangkan. Dan tanpa sadar, banyak dari kita sebenarnya sedang berduka. Bukan karena kehilangan satu orang, tapi karena kehilangan satu masa. Masa di mana pertemanan masih dekat, rumah masih terasa sama, orang-orang tertentu masih ada, dan hidup belum berubah terlalu cepat. Kadang yang bikin sedih bukan kenangannya, tapi kenyataan kalau beberapa hal udah nggak bisa diulang lagi. Ada teman yang sekarang asing, ada tempat yang sekarang berubah, ada kebiasaan yang hilang, ada versi diri kita yang tertinggal di masa lalu, dan makin dewasa, kita mulai sadar, ternyata waktu nggak cuma membawa kita maju, dia juga diam-diam mengambil banyak hal dari kita. Makanya ketika orang bilang mereka kangen 2016, seringkali yang mereka maksud adalah, gue kangen jadi diri gue yang dulu. Diri yang belum terlalu lelah, belum terlalu sinis, belum terlalu takut sama masa depan. Dan mungkin itu alasan kenapa kenangan lama terasa begitu hangat. Karena di sana masih ada bagian dari diri kita yang sekarang sudah perlahan hilang. Kalau dipikir-pikir, internet dulu rasanya jauh lebih manusiawi. Ada yang aneh ketika kita ngelihat kembali era internet sekitar 2016. Semuanya terasa lebih random, lebih santai, lebih genuine. YouTube dulu penuh video aneh yang dibuat cuma buat seru-seruan. Vine isinya orang ngelakuin hal absurd tanpa mikirin personal branding. Instagram belum penuh strategi engagement, bahkan foto jelek pun masih diupload dengan pede. Karena waktu itu, internet belum sepenuhnya berubah jadi mesin kompetisi. Orang belum terlalu sibuk membangun citra diri. Belum semua orang pengen viral. Belum semua orang mikirin reach. Belum semua orang merasa harus jadi seseorang. Dan yang paling penting, dulu kita masuk internet buat kabur dari tekanan dunia nyata. Sekarang, internet justru jadi sumber tekanannya. Hari ini, hampir semua aplikasi didesain supaya kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita buka Instagram, lihat orang traveling. Buka TikTok, lihat orang umur 20 tahun punya penghasilan ratusan juta. Buka LinkedIn, lihat orang lain pencapaiannya nggak habis-habis. Dan lama-lama, otak kita mulai percaya kalau kita tertinggal. Padahal yang kita lihat cuma potongan hidup terbaik orang lain. Tapi algoritma nggak peduli soal itu. Semakin kita insecure, semakin lama kita scrolling. Dan semakin lama kita scrolling, semakin kita merasa kurang sukses, kurang menarik, kurang produktif, kurang bahagia. Makanya sekarang banyak orang bahkan nggak bisa menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Lagi istirahat, ngerasa nggak produktif, lagi santai, ngerasa kalah sama orang lain. Lagi menikmati momen, malah kepikiran harus upload apa. Dan tanpa sadar, internet perlahan mengubah cara kita melihat diri sendiri. Sekarang nilai diri sering diukur dari angka, dari views, likes, followers, engagement. Seolah-olah eksistensi kita baru dianggap nyata kalau dilihat orang lain. Padahal dulu, internet nggak seintens itu.
Dulu kita masih bisa jadi aneh tanpa takut dihakimi semua orang. Masih bisa menikmati sesuatu tanpa harus menjadikannya konten. Masih bisa punya hobi tanpa mikirin cuan. Tapi sekarang semuanya terasa seperti performa. Semua orang sedang tampil. Dan capeknya, pertunjukan itu nggak pernah berhenti. Belum lagi algoritma modern yang sengaja memancing emosi manusia. Konten marah lebih viral, konten drama lebih ditonton, konten yang bikin kita takut lebih cepat menyebar. Karena emosi adalah bisnis terbesar internet hari ini. Makanya setelah berjam-jam scrolling, banyak orang malah merasa kosong. Bukan karena mereka kurang hiburan, tapi karena otaknya terlalu penuh, terlalu banyak informasi, terlalu banyak emosi, terlalu banyak kehidupan orang lain yang masuk ke kepala kita setiap hari. Dan mungkin itu alasan kenapa masa lalu terasa lebih hangat. Karena dulu, internet belum membuat kita terus merasa kurang, belum membuat hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis finish. Dan sebelum kita sadar, kita sudah berubah bersama internet itu sendiri. Semakin berat hidup seseorang, biasanya semakin sering dia melihat ke belakang. Dan mungkin itu alasan kenapa nostalgia terasa begitu kuat sekarang. Karena banyak orang diam-diam sedang lelah. Lelah sama hidup yang terlalu cepat, terlalu ramai, terlalu penuh tuntutan. Makanya otak manusia punya satu mekanisme unik. Ketika realita terasa melelahkan, dia mulai mencari tempat yang terasa aman. Dan seringkali, tempat itu adalah masa lalu. Makanya nostalgia bukan cuma soal kenangan, tapi soal pelarian emosional. Kita mulai muter lagu lama, lihat foto lama, nonton video lama, main game lama. Karena semua itu memberi satu perasaan yang sekarang mulai langka, nyaman. Dan yang menarik, otak manusia sebenarnya nggak mengingat masa lalu secara objektif. Kita cenderung mengingat bagian hangatnya, dan perlahan melupakan bagian buruknya. Makanya masa sekolah sekarang terasa indah, padahal dulu kita juga stres, capek, bosen belajar, kadang pengen cepat lulus. Tapi setelah semua berlalu, yang tertinggal justru potongan-potongan kecil yang menenangkan. Suasana sore pulang sekolah, suara TV di rumah, teman-teman lama, chat random tengah malam, jalanan yang dulu sering dilewati, dan anehnya, hal-hal sederhana itu sekarang terasa sangat mahal. Karena semakin dewasa, hidup mulai kehilangan banyak kepastian. Dulu hidup punya struktur yang jelas. Bangun pagi, berangkat sekolah, pulang, main, tidur, besoknya diulang lagi. Sederhana, tapi justru karena sederhana, kepala kita nggak seberat sekarang. Sekarang, banyak orang bangun tidur tanpa benar-benar tahu hidup mereka mau dibawa kemana. Quarter life crisis muncul di mana-mana. Orang mulai bingung sama dirinya sendiri. Harus kerja apa? Harus sukses umur berapa? Harus punya apa sebelum terlambat? Dan internet memperparah semuanya. Karena tiap hari kita dipaksa melihat timeline orang lain. Ada yang nikah, ada yang kaya, ada yang viral, ada yang sudah mencapai mimpi mereka. Sementara kita, kadang cuma berusaha bertahan hidup aja udah capek. Makanya nostalgia terasa nyaman. Karena masa lalu sudah selesai, kita tahu ceritanya, kita tahu endingnya. Sedangkan masa depan penuh ketidakpastian. Dan manusia secara alami takut pada sesuatu yang nggak pasti. Apalagi sekarang dunia berubah terlalu cepat. Teknologi berubah, tren berubah, cara kerja berubah, hubungan sosial berubah. Bahkan banyak orang merasa mereka belum sempat memahami hidup, tapi dunia sudah keburu berubah lagi. Dan di tengah semua kekacauan itu, otak kita mulai mencari tempat yang terasa familiar, tempat yang terasa lebih lambat, lebih hangat, lebih aman. Makanya banyak orang tiba-tiba rindu tahun-tahun lama. Bukan karena hidup waktu itu sempurna, tapi karena dibanding sekarang, hidup terasa lebih bisa dipahami. Dan mungkin, yang sebenarnya kita cari dari nostalgia bukan masa lalunya, tapi rasa tenang yang dulu pernah kita miliki. Dan di titik ini, kita mulai sadar satu hal yang agak menyakitkan. Kita nggak bisa balik ke 2016, nggak peduli seberapa sering kita muter lagu lama, nggak peduli seberapa banyak kita lihat foto lama,
Nggak peduli seberapa kuat kita merindukan masa itu. Karena yang sudah lewat, tetap sudah lewat. Dan mungkin yang paling menyedihkan bukan soal waktunya, tapi karena kita sadar, versi diri kita yang dulu juga ikut hilang. Orang yang dulu gampang ketawa itu berubah. Cara kita melihat hidup berubah. Teman-teman berubah, kota berubah, internet berubah, bahkan tempat yang dulu terasa seperti rumah, kadang sekarang terasa asing. Dan ironisnya, dulu waktu masih ada di masa itu, kita nggak pernah sadar kalau suatu hari nanti kita bakal sangat merindukannya. Dulu kita pengen cepat dewasa, pengen bebas, pengen punya uang sendiri, pengen keluar dari fase hidup itu. Tapi sekarang banyak orang diam-diam berharap bisa balik sebentar aja, bukan untuk mengubah masa lalu, tapi cuma untuk merasakan suasananya sekali lagi. Duduk di kamar lama, dengar suara sore hari, main sama teman-teman yang sekarang sibuk dengan hidup masing-masing. Karena semakin dewasa, kita mulai ngerti ada beberapa momen dalam hidup yang ternyata cuma datang sekali, dan setelah lewat, nggak akan pernah terasa sama lagi. Makanya nostalgia kadang terasa hangat sekaligus menyakitkan. Hangat karena kita pernah punya momen itu. Menyakitkan karena kita tahu momen itu nggak akan kembali. Tapi mungkin masalah sebenarnya bukan karena kita kehilangan 2016. Masalahnya adalah hidup sekarang terlalu melelahkan. Kita hidup terlalu cepat. Bangun tidur langsung dibanjiri informasi. Kepala nggak pernah benar-benar istirahat. Selalu ada sesuatu yang harus dikejar. Dan di tengah dunia yang makin bising ini, banyak orang sebenarnya cuma rindu hidup yang lebih sederhana. Hidup yang nggak terasa seperti perlombaan terus-menerus. Makanya mungkin yang kita rindukan bukan masa lalunya, tapi ketenangannya. Rasa cukup yang dulu masih bisa kita rasakan. Dan walaupun kita nggak bisa kembali ke 2016, mungkin kita masih bisa belajar mengambil sesuatu dari sana. Tentang hidup yang lebih pelan. Tentang menikmati momen kecil. Tentang berhenti membandingkan diri terus-menerus. Karena kalau enggak, kita akan terus mengejar sesuatu yang enggak pernah benar-benar selesai. Dan tanpa sadar, kehidupan kita habis cuman untuk merasa tertinggal. Mungkin kita memang enggak bisa kembali jadi diri kita yang dulu. Tapi bukan berarti semuanya terlambat. Mungkin kita cuman perlu berhenti sebentar. Berhenti hidup secepat ini. Berhenti membiarkan internet menentukan nilai diri kita. Dan mulai belajar menikmati hidup lagi, sebelum suatu hari nanti, kita juga merindukan masa sekarang, seperti kita merindukan 2016. Jadi mungkin, itu alasan kenapa akhir-akhir ini semua orang tiba-tiba kangen 2016, bukan karena tahun itu sempurna, bukan karena hidup waktu itu nggak punya masalah, tapi karena di masa itu, hidup belum terasa seberisik sekarang, kepala kita belum terlalu penuh. Internet belum terlalu agresif, dan kita belum terlalu sibuk membandingkan diri dengan seluruh dunia. Dan semakin dewasa, kita mulai sadar kalau yang paling dirindukan dari masa lalu seringkali bukan tempatnya, bukan lagunya, bukan trendnya, tapi perasaan yang pernah kita rasakan saat berada di sana. Perasaan ketika hidup masih terasa pelan, ketika hal-hal kecil masih bisa bikin bahagia, ketika kita belum merasa terus tertinggal. Dan mungkin, yang selama ini kita cari bukan mesin waktu. Kita cuma capek hidup terlalu cepat. Capek terus mengejar sesuatu yang nggak pernah selesai. Capek merasa harus jadi lebih setiap hari. Sampai lupa cara menikmati hidup itu sendiri. Karena lucunya, waktu masih ada di masa itu, kita nggak pernah sadar kalau suatu hari nanti kita bakal sangat merindukannya. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang, kita juga akan melihat hari ini dengan cara yang sama. Makanya sebelum semuanya kembali jadi kenangan, mungkin sesekali kita perlu berhenti, naruh HP sebentar, pelan-pelan menikmati hidup lagi. Karena pada akhirnya, yang paling berharga dari sebuah masa, bukan seberapa sempurna hidup kita waktu itu, tapi fakta bahwa kita pernah benar-benar menjalaninya.